5, 4, 3, 2, 1, 0. Hai, selamat datang di channel YouTube Kak Citra. Apa kabar adik-adik semuanya? Kak Citra berharap kalian dalam keadaan yang baik, sehat, dan siap untuk belajar ya. Hari ini kita akan belajar bersama-sama untuk mata pelajaran tematik kelas 5. Kita belajar di tema 2, udara bersih bagi kesehatan. Subtema 2, pentingnya udara bersih bagi pernapasan, pembelajaran yang ketiga. Mari adik-adik kita belajar dengan penuh semangat ya. Adik-adik, pada hari Minggu warga di daerah tempat tinggal Edo mengadakan kerja bakti. Mereka membersihkan sampah-sampah yang menumpuk. Selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Warga harus menutup hidung saat melewati tumpukan sampah yang membusuk itu. Sebelum melakukan kerja bakti, seminggu sebelumnya warga bermusyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah. Selain menggunung dan berbau busuk, kadang-kadang tempat sampah itu terlihat berantakan karena ada beberapa orang yang berusaha mencari botol-botol bekas untuk didaur ulang. Akibatnya, pemandangan dan udara di lingkungan sekitar tempat sampah jadi kotor dan bau. Setelah bermusyawarah, warga mendapat sebuah penyelesaian. Warga akan menyiapkan 2 macam tempat sampah. Satu tempat sampah untuk menampung sampah-sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol-botol bekas. Tempat sampah lainnya digunakan untuk menampung sampah-sampah yang dapat membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayur. Selanjutnya, sampah-sampah yang dapat membusuk itu akan diolah menjadi pupuk kompos yang dapat digunakan warga untuk memupuk tanaman. Dalam kegiatan musyawarah dan kerja bakti itu, seluruh warga ikut berperan serta. Keikutsertaan warga dalam musyawarah dan kerja bakti merupakan salah satu bentuk tanggung jawab warga dalam menjaga kebersihan lingkungan. Adik-adik, dari bacaan tadi, kapan kerja bakti dilakukan adik-adik? Ya, kerja bakti dilakukan pada hari Minggu. Lalu di mana kerja bakti dilakukan? Kerja bakti dilakukan di daerah tempat tinggal Edo. Mengapa kerja bakti dilakukan? Nah, kerja bakti dilakukan karena selama ini bau busuk dari tumpukan sampah telah mencemari udara di lingkungan tempat tinggal itu. Siapa yang mengikuti kerja bakti? Nah, yang mengikuti kerja bakti adalah semua masyarakat yang ada di tempat tinggal Edo. Apa yang dilakukan warga seminggu sebelum melakukan kerja bakti? Ya, warga melakukan musyawarah untuk mencari pemecahan dari masalah sampah yang menjadi penyebab dari pencemaran lingkungan itu. Bagaimana hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah yang dihadapi warga? Nah, di sini hasil musyawarah terkait penyelesaian dari masalah sampah adalah warga akan menyediakan atau menyiapkan 2 macam tempat sampah, yaitu tempat sampah untuk yang sampah bisa didaur ulang dan tempat sampah untuk sampah-sampah yang mudah membusuk. Mengapa warga menyediakan 2 macam tempat sampah? Nah, warga menyediakan 2 macam tempat sampah karena satu tempat sampah itu untuk menampung sampah yang dapat didaur ulang seperti kertas dan botol. Lalu yang tempat sampah berikutnya adalah untuk menampung sampah-sampah yang mudah membusuk, misalnya dedaunan dan sisa-sisa sayuran. Adik-adik, musyawarahkan nih cara menjaga kebersihan di lingkungan kelas kalian. Nah, kalian bisa musyawarahkan dengan anggota kelas kalian.
Musyawarahkan hal-hal berikut. 1. Kegiatan yang harus dilakukan dalam menjaga kebersihan kelas. Lalu peralatan kebersihan yang diperlukan, pengadaan peralatan kebersihan yang diperlukan, serta cara mengaktifkan regu piket. Nah, kalian bisa musyawarahkan ini. Langkah berikutnya, kalian bisa tuliskan nih hasil musyawarah sebagai kesepakatan siswa dalam satu kelas. Selanjutnya, kalian bisa menjalankan kesepakatan itu bersama-sama. Ini adalah contoh hasil musyawarahnya. Misalnya, cara menjaga kebersihan kelas adalah membuang sampah pada tempatnya, bersihkan papan tulis saat pergantian jam pelajaran, rapikan peralatan kelas, lalu terapkan jadwal piket kelas yang efektif, bersihkan kaca-kaca kelas seminggu sekali, lalu mengepel lantai kelas 2 hari sekali. Lalu peralatan yang digunakan adalah sapu lantai, lalu sapu ijuk ya, kain pembersih kaca, kemoceng, alat pengepel lantai, tempat sampah, dan pembersih papan tulis. Lalu cara mengaktifkan regu piketnya. Nah, kalian bisa membuat hasil musyawarahnya apa? Misalnya membentuk kelompok piket dengan perbandingan sama antara laki-laki dan perempuan. Lalu membagi tugas masing-masing anggota regu piket, dan setiap anggota itu harus bertanggung jawab terhadap tugasnya. Ketua regu piket bertugas untuk sebagai penanggung jawab ya, lalu memberikan denda atau hukuman kepada anggota regu piket yang tidak melaksanakan tugas piket. Nah, itu tadi contoh laporan hasil musyawarah. Nah, adik-adik, pada subtema 1 kalian telah mengetahui nih makna dari tanggung jawab dan jenis-jenis tanggung jawab sebagai warga masyarakat. Nah, selain tanggung jawab, kita juga mempunyai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Hak, kewajiban, dan tanggung jawab merupakan 3 hal yang berbeda, tetapi semuanya itu saling berkaitan erat satu sama lain dan tidak bisa dipisahkan. Bagaimana tidak? Nah, hak dan kewajiban itu bersifat kodrati, yakni melekat bersama kelahiran manusia. Hak dan kewajiban tersebut harus dilaksanakan secara bertanggung jawab oleh pihak yang bersangkutan. Orang yang tidak melaksanakan hak dan kewajibannya dapat dikatakan sebagai orang yang tidak bertanggung jawab, adik-adik. Nah, makanya ya, 3-tiganya berhubungan. Bagaimanakah perbedaan antara hak, kewajiban, dan tanggung jawab? Mari kita pahami dari uraian berikut ini. Hak sebagai warga masyarakat. Nah, hak itu berarti sesuatu yang mutlak menjadi milik seseorang dan penggunaannya itu tergantung kepada orang yang bersangkutan. Jadi, hak warga masyarakat adalah sesuatu yang mutlak yang menjadi milik seseorang yang berkedudukan sebagai warga masyarakat. Berikut ini adalah bentuk hak warga masyarakat ya. Yang pertama, kita itu berhak mendapatkan perlindungan hukum. Yang kedua, kita itu berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. Hak yang ketiga adalah kita itu berhak menikmati lingkungan yang bersih, menikmati hidup tenang dan damai. Lalu kita berhak memilih, memeluk dan menjalankan agama. Lalu kita berhak berpendapat dan berorganisasi, dan kita berhak untuk mengembangkan kebudayaan daerah. Lalu kewajiban kita sebagai warga masyarakat apa? Nah, kita bahas bersama ya. Kewajiban itu berarti sesuatu yang harus kita lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Jadi kewajiban warga masyarakat adalah sesuatu yang harus dilakukan oleh seseorang bagi warga masyarakat dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, bentuk kewajiban warga masyarakat itu seperti berikut. 1. Kita itu berkewajiban untuk mematuhi aturan atau norma yang berlaku di masyarakat. 2. Kita itu berkewajiban untuk menjaga ketenangan dan ketertiban lingkungan masyarakat. Yang ketiga, kita itu berkewajiban mengikuti kegiatan yang ada di lingkungan kita, ya, entah itu kerja bakti, gotong royong, musyawarah, dan lain sebagainya. Yang keempat, kita itu mempunyai kewajiban untuk menghormati tetangga di lingkungan tempat tinggal kita. Lalu kita juga punya kewajiban membantu tetangga yang terkena musibah dan menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Nah, ini adalah contoh-contoh dari kewajiban kita sebagai warga masyarakat.
Nah, adik-adik, mari kita diskusikan bersama nih hak, kewajiban, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota keluarga, lalu sebagai warga kelas, warga sekolah, dan warga masyarakat. Nah, kita pelajari satu persatu. Apa sih hak kalian di rumah ya sebagai anggota keluarga, lalu kewajiban kalian apa? Nah, kita bahas bersama-sama. Tuliskan hasil diskusinya dalam buku tulis kalian. Nah, kalian bisa melakukan penilaian terhadap diri kalian sendiri mengenai pelaksanaan hak dan kewajiban serta tanggung jawab kalian. Ini adalah contoh hak, kewajiban, dan tanggung jawab. Yang pertama, kalau posisi kita sebagai anggota keluarga. Hak kita sebagai anak apa? Nah, hak kalian yang harus kalian peroleh adalah mendapat kasih sayang dari kedua orang tua, diberi makan dan minum, itu hak kalian. Mendapatkan pakaian, mendapatkan tempat tinggal, mendapatkan pendidikan ya, dapat bermain dengan gembira, itu hak kalian. Mendapat perawatan bila sakit, dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kalian berhak mendapatkan perlindungan dan mendapatkan perhatian dari orang tua kalian. Itu hak kalian sebagai anak di anggota keluarga. Lalu kewajiban kalian apa? Nah, kewajiban kalian sebagai anak adalah membantu tugas orang tua, belajar dengan tekun, membereskan kamar sendiri, menjaga kebersihan rumah, patuh pada orang tua, menghormati anggota keluarga, sayang pada keluarga, bangun pagi lebih awal, meminta izin orang tua ketika hendak pergi dari rumah, berbicara sopan kepada orang tua. Itu adalah kewajiban kalian sebagai anak di anggota keluarga. Nah, sekarang apa hak dan kewajiban kalian sebagai warga kelas? Nah, hak kalian sebagai warga kelas adalah pertama, kalian itu berhak belajar dengan tenang. Lalu kalian itu berhak mendapatkan bimbingan dari guru. Lalu dapat mengikuti proses pembelajaran dengan baik, dapat menggunakan fasilitas di sekolah. Lalu kalian berhak memperoleh bimbingan dari guru, mendapatkan nilai bagus, mendapatkan perilaku yang adil dari guru. Kalian juga berhak meminjam buku di perpustakaan. Kalian berhak mempunyai banyak teman dan tidak diperlakukan secara diskriminatif. Itu hak kalian sebagai warga kelas. Lalu kewajiban kalian apa? Apa yang harus kalian lakukan sebagai warga kelas? Kewajiban kalian adalah mendengarkan guru saat mengajar, berangkat lebih awal saat piket ya, menjaga peralatan sekolah, menaati tata tertib kelas, melaksanakan tugas piket, membayar iuran ya, membayar iuran kelas, bisa juga SPP dan lain sebagainya, menjaga suasana kelas tetap kondusif. Lalu kalian berkewajiban menjaga kebersihan dan ketertiban kelas, mau bekerja sama dengan siapa saja dalam kelompok, dan kalian berkewajiban melaksanakan semua tugas yang diberikan oleh guru. Berikutnya adalah hak kalian untuk menjadi warga sekolah ya. Hak kalian ketika kalian menjadi warga sekolah. Nah, di sini kalian berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran, berhak menggunakan fasilitas pembelajaran, berhak mendapatkan penghargaan berupa piagam kalau kalian berprestasi, berhak mendapatkan porsi pengembangan sesuai potensi yang dimiliki. Kalau kalian bakatnya di menggambar, kalian bisa mengembangkan potensi kalian menggambar, misalnya seperti itu. Kalian juga berhak memperoleh bimbingan dan konsultasi secara optimal dalam mengatasi berbagai masalah yang dihadapi dengan guru kalian. Lalu mendapatkan perlindungan selama berada di sekolah ya. Lalu mendapatkan laporan dan umpan balik dari hasil proses pendidikan yang diikuti, atau mendapatkan laporan ini adalah rapot misalnya. Lalu mendapatkan bantuan dari sekolah sesuai ketentuan yang ada, mendapatkan perilaku adil dari guru ya. Lalu mendapatkan jam pelajaran tambahan jika membutuhkan. Itu hak kalian sebagai warga sekolah. Lalu kewajiban kalian apa? Ya, mengikuti seluruh kegiatan sekolah ya. Lalu mewujudkan ketertiban ya, keamanan, keindahan, kekeluargaan, dan kerindangan. Lalu hadir di sekolah sesuai dengan bel sekolah sebelum bel sekolah dibunyikan. Memberikan keterangan jika tidak masuk sekolah ya. Siswa juga wajib mengikuti
mengikuti upacara bendera, wajib memelihara seluruh fasilitas yang ada di sekolah, dan wajib menggunakan pakaian sesuai dengan jadwal dan ketentuan yang ditetapkan. Lalu apa hak dan kewajiban kalian sebagai warga desa nih ya? Nah, hak kita itu adalah kalian itu bisa mendapatkan informasi dari pemerintah desa serta mengawasi kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Ini nanti kalau kalian sudah usianya remaja dewasa ya, lalu memperoleh pelayanan yang sama dan adil. Kalian bisa menyampaikan aspirasi, saran, dan pendapat baik secara tertulis maupun secara lisan secara bertanggung jawab tentang kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa. Nah, kalian juga berhak memilih, dipilih dan ditetapkan menjadi kepala desa, perangkat desa atau anggota badan permusyawaratan desa atau anggota lembaga kemasyarakatan desa lainnya. Ini kalau kalian sudah dewasa, lebih dari 17 tahun. Lalu mendapatkan pengayoman dan perlindungan dari gangguan ketentraman dan ketertiban. Berikutnya adalah kewajiban kalian sebagai warga negara. Yang pertama, membangun diri dan memelihara lingkungan desa, mendorong terciptanya kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa dan pelaksanaannya yang baik, lalu mendorong terciptanya situasi yang aman, nyaman, dan tentram. Itu kewajiban kita sebagai warga desa. Memelihara dan mengembangkan nilai permusyawaratan, permufakatan, kekeluargaan, dan kegotong royongan di desa, serta berpartisipasi dalam berbagai kegiatan di desa. Nah, itu tadi adik-adik ya, hak dan kewajiban kalian ketika menjadi anggota keluarga, ketika menjadi warga kelas, warga sekolah, dan warga desa. Nah, adik-adik, sekarang kita akan belajar tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri ataupun kelompok. Amatilah nih kegiatan ekonomi di lingkungan sekitar kalian. Bagaimana pengelolaan kegiatan ekonomi tersebut? Nah, jika dicermati, kegiatan ekonomi tersebut ada yang dikelola sendiri, ada pula yang dikelola secara berkelompok. Mari kita simak pembahasan lebih mendalam tentang jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri maupun yang dikelola oleh kelompok. Jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri. Nah, tahukah kamu apa sajakah jenis usaha ekonomi yang dikelola sendiri? Nah, usaha yang dikelola sendiri ini disebut dengan usaha perorangan adik-adik. Usaha ekonomi ini biasanya memiliki modal yang terbatas dan biasanya dikelola secara sederhana. Nah, contoh usaha ekonomi perorangan itu sebagai berikut. Yang pertama ada usaha pertanian. Nah, sebagian besar usaha pertanian itu dikelola oleh perorangan. Usaha ini memiliki modal terbatas. Lahan yang digarap petani biasanya juga terbatas adik-adik. Ada lahan persawahan dan tegalan. Namun ada juga usaha pertanian yang dilakukan secara besar-besaran. Lalu usaha ekonomi yang dikelola oleh perorangan atau dikelola sendiri itu ada usaha perdagangan. Nah, usaha perdagangan secara perorangan biasanya berskala kecil dan sedang. Contohnya ada pedagang asongan, pedagang keliling, pedagang kaki lima, pedagang di pasar, warung, dan toko kelontong. Nah, ini biasanya dikelola oleh perorangan atau dikelola sendiri dengan modal terbatas. Contoh berikutnya adalah usaha di bidang jasa. Nah, perhatikan usaha jasa perorangan di daerah sekitar kalian. Kalian bisa sebutkan usaha jasa tersebut. Nah, secara umum banyak usaha jasa yang dikelola secara perorangan. Misalnya ini contohnya ada usaha fotokopi, bengkel, potong rambut, dan penjualan pulsa. Nah, itu biasanya dikelola oleh perorangan. Berikutnya ada industri kecil. Nah, industri kecil yang dikelola perorangan merupakan industri rumahan. Contohnya usaha kerajinan tangan berupa pembuatan keramik, souvenir, tembikar, anyaman, dan mebel. Itu tadi ya jenis-jenis usaha ekonomi yang dikelola perorangan atau pribadi. Nah, sekarang kita belajar tentang usaha ekonomi yang dikelola oleh kelompok.
Usaha ekonomi ini dikelola secara bersama, baik secara modal, pengelolaan, maupun keuntungan. Nah, bentuk usaha ekonomi bersama ini adalah sebagai berikut contohnya. Yang pertama ada firma. Nah, firma adalah usaha ekonomi bersama yang didirikan oleh sekurang-kurangnya 2 sekutu. Nah, pendiri firma ini biasanya orang yang saling kenal satu dengan yang lain. Setiap anggota firma ini memiliki hak dan bertindak atas nama firma. Anggota firma juga bertanggung jawab secara penuh atas resiko kerugian dari firma tersebut. Contoh usaha berbentuk firma ini biasanya bergerak di bidang layanan konsultasi hukum dan keuangan. Nah, sekarang ada persekutuan komanditer. Nah, persekutuan komanditer atau CV itu didirikan oleh sekurangnya 2 orang yang menyetorkan modal. Jadi paling tidak ada 2 orang yang menyetorkan modal. Nah, pada CV ini terdapat 2 jenis sekutu, yaitu sekutu aktif dan sekutu pasif. Jadi ada 2 yang menyetorkan modal. Yang pertama itu sekutu aktif dan sekutu pasif orangnya. Nah, sekutu aktif ini berperan sebagai investor dan pengelola CV. Jadi sebagai penyetor modal atau investor dan yang mengelola CV-nya. Nah, sekutu pasif ini berperan hanya sebagai investor atau hanya sebagai penyetor modal saja tanpa terlibat dalam pengelolaan CV. Nah, usaha berbentuk CV ini dapat dikembangkan dari firma. Nah, ini memungkinkan jika firma ingin memperluas usahanya dan membutuhkan banyak modal. Berikutnya ada perseroan terbatas. Nah, perseroan terbatas adalah usaha bersama yang modalnya itu berupa kumpulan saham. Nah, saham itu diartikan sebagai bukti kepemilikan suatu perusahaan atas penyetoran modal. Setiap saham itu memiliki nilai nominal tertentu. Pemilik saham akan memperoleh keuntungan nih berupa dividen. Bagi perseroan yang ingin mengembangkan dan memperluas usaha, sahamnya dapat diperdagangkan di pasar modal, yaitu PT. Lalu ada badan usaha milik negara. Nah, badan usaha milik negara atau perusahaan negara yaitu sebuah perusahaan yang seluruh atau sebagian modalnya itu dimiliki negara. BUMN dapat berbentuk perusahaan umum atau perum dan bisa juga perseroan terbatas atau PT. Nah, BUMN itu bergerak di bidang usaha yang bersifat strategis atau vital. Nah, ini adalah contoh-contoh badan usaha milik negara. Ada Pegadaian ya, ada PT Kereta Api, lalu ada Pertamina ya, Garuda Indonesia dan lain sebagainya. Nah, di Indonesia ini juga terdapat badan usaha milik daerah atau BUMD. Ya, BUMD ini merupakan perusahaan yang modalnya ini dimiliki oleh pemerintah daerah. Apa sajakah tujuan pendirian BUMD? Nah, tujuan pendirian BUMD atau Badan Usaha Milik Daerah adalah 1. Ikut melaksanakan pembangunan ekonomi daerah dan pembangunan ekonomi nasional. 2. Memenuhi kebutuhan rakyat dan menyediakan lapangan kerja untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan makmur. Berikutnya ada koperasi nih. Nah, di Indonesia itu berkembang usaha bersama yang bertujuannya itu untuk menyejahterakan anggotanya. Usaha yang dimaksud adalah koperasi. Nah, ini adalah lambang koperasi Indonesia, adik-adik. Menurut Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang perkoperasian, koperasi itu adalah badan usaha yang beranggotakan orang-orang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas asas kekeluargaan. Jadi koperasi ini asasnya adalah asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini sesuai dengan UUD 1945 pasal 33 ayat 1, yaitu bentuk perekonomian disusun atas usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Nah, koperasi ini sesuai dengan ini tadi ya adik-adik ya, UUD 1945 pasal 33 ayat 1. Nah, koperasi ini pertama kali dikembangkan oleh Bapak Muhammad Hatta. Makanya Bapak Koperasi Indonesia itu adalah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Atas perannya tersebut beliau dijuluki sebagai Bapak Koperasi Indonesia. Nah, adik-adik yang hebat,
Ada beberapa bentuk koperasi yang berkembang di Indonesia. Nah, bentuk-bentuk koperasi yang ada di Indonesia adalah sebagai berikut. Yang pertama adalah koperasi konsumsi. Koperasi konsumsi ini adalah usaha bersama yang menyediakan berbagai barang konsumsi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Contohnya bisa beras, minyak, gula, sabun, dan lain sebagainya. Nah, tujuannya untuk memenuhi kebutuhan konsumsi sehari-hari bagi anggota dengan harga dan mutu yang layak. Itu koperasi konsumsi. Lalu koperasi yang kedua adalah koperasi simpan pinjam. Nah, ini koperasi yang menyediakan layanan simpan dan pinjam uang adik-adik. Koperasi jenis ini menerima simpanan dari anggota, lalu selanjutnya uang yang telah terkumpul itu dipinjamkan lagi kepada anggotanya. Itu koperasi simpan pinjam. Lalu ada koperasi produksi. Koperasi produksi itu adalah usaha bersama yang menyediakan bahan baku produksi dan menyalurkan hasil produksi anggotanya. Nah, koperasi ini beranggotakan para produsen atau para pengusaha. Misalnya, pengusaha batik, pengusaha tahu, pengusaha tempe, serta pengusaha sapi perah. Jadi, ini koperasi produksi ini khusus untuk para produsen atau pengusaha. Lalu ada koperasi jasa. Nah, koperasi jasa ini adalah usaha bersama yang menyediakan layanan atau jasa tertentu bagi anggotanya. Contohnya adalah koperasi angkutan. Lalu ada koperasi serba usaha ya. Nah, koperasi serba usaha yaitu usaha bersama mengelola berbagai jenis usaha, misalnya penyediaan barang konsumsi, simpan pinjam, penyediaan bahan baku, dan penyaluran hasil produksi. Contohnya adalah KUD. Nah, KUD ini adalah koperasi unit desa. Ini termasuk koperasi serba usaha. Itu tadi ya adik-adik ya, jenis-jenis koperasi. Lalu kita juga belajar jenis-jenis usaha ekonomi baik yang didirikan oleh perorangan maupun didirikan oleh kelompok. Nah, apakah kamu pernah ikut kerja bakti membersihkan lingkungan adik-adik? Pernah ya pastinya ya. Kalian harus kalau ada yang kerja bakti, kalian juga bisa membantu, harus ikut membantu. Sikap-sikap apa nih yang ada pada kegiatan kerja bakti? Nah, sikap yang ada pada kegiatan kerja bakti adalah sikap kebersamaan, kerjasama, tolong menolong, dan adanya persatuan dan kesatuan. Demikian tadi adik-adik pembahasan kita di tema 2, subtema 2, pembelajaran yang ketiga. Semoga video pembelajaran ini bermanfaat ya untuk adik-adik semuanya, dan sampai jumpa lagi di video pembelajaran Kak Citra selanjutnya. Tuhan memberkati. Jangan lupa tekan tombol subscribe, lalu tekan loncengnya, tekan juga tombol like, lalu share ke media sosial kalian. Jangan lupa untuk ikuti media sosial Kak Citra. Terima kasih.